rawi yang di sini adalah yang saduq atau bisa dikatakan thiqah. Yang jelas penyakitnya di sini adalah Ibnu Juraij. Yang mana Ibnu Juraij meskipun imam, namun telah dinukilkan bagaimana sifat tadlisnya, sehingga di sini dia ada di tabaqah yang keempat. Karena apa? Karena keburukan tadlisnya. Seperti disebutkan oleh Imam Ahmad, idza qala Ibnu Juraij qala fahdaruh. Berkata Imam Ahmad, jika Ibnu Juraij mengatakan qala, tidak mengatakan tasrih, fahdaruh, jauhi sanad ini, jauhi hadisnya. Ini ucapan Imam Ahmad. Wa qala Yahya bin Sa'id Al-Qattan, berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, idza qala Ibnu Juraij qala fa huwa shibhu rih. Yang kedua, Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan, jika Ibnu Juraij mengatakan qala, ini bukan haddatsana, maka derajatnya shibhu rih, bagaikan angin. Wallahu a'lam, anginnya apakah angin biasa ataupun yang diinginkan bagaikan angin yang apa sifatnya, atau angin yang berbau. Wallahu a'lam. Seperti angin yang berbau itu penghinaan, seperti jelek, seperti itu. Atau angin apa, wallahu a'lam. Yang jelas bukan angin taufan. Maka ini ucapan ulama dari Imam Ahmad dan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Dan berkata Imam Ad-Daruqutni di Su'alat Al-Hakim, tajtanib tadlisa Ibnu Juraij fa innahu qabihut tadlis illa fi ma sami'ahu min majruh mithl Ibrahim ibnu Abi Yahya wa Musa ibnu Ubaidah. Maka tinggalkanlah bagi kalian tadlisnya Ibnu Juraij. Maknanya jika di sanad Ibnu Juraij mengatakan qala an, tinggalkan saja, karena tadlisnya itu busuk, buruk. Tidaklah dia mentadlis kecuali dari orang-orang yang dicela majruh, seperti Ibrahim ibnu Abi Yahya, dia yang rajih kadzab, pemalsu hadis, dan Musa ibnu Ubaidah yang dhaif. Maka ini sifat para ulama dari Imam Ahmad, Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, Ad-Daruqutni, jauhi tadlis Ibnu Juraij, menandakan dia di tabaqah yang keempat, yang tidak pernah ridho pada para ulama kecuali dengan tasrih. Berbeda dengan kelompok yang ketiga dari segi tabaqat, namun pada hakikatnya sama. Tabaqah yang ketiga, tabaqah yang keempat sama-sama ditinggal kecuali mendatangkan lafaz tasrih. Lalu bagaimana nasibnya hadis Abi Hurairah yang kami baca tadi? Barang siapa yang memberikan kepada orang yang berpuasa makanan dan minuman untuk berbuka, maka dia bagaikan mendapatkan pahala puasa. Maka hadis ini kita tadi katakan dari jalan Ibnu Juraij, dari maula atau amah wa huwa saleh, dari Abu Hurairah, berhenti dari sanad ini. Terus kapan kita maknanya berhenti di sini? Sampai datang riwayat yang lain. Maka dilihat apakah ada riwayat yang lain. Ada. Dari sahabat Zaid ibnu Khalid Al-Juhani. Dari jalan sahabat yang lain yang istilahnya dinamakan dengan apa? Syahid. Datang sahabat yang lain, jalan yang lain. Seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman an Atha an Zaid ibnu Khalid Al-Juhani. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Hajjaj ibnu Arta'ah dari Atha dari Zaid.
Jalan yang ketiga dari Ibnu Jurayd, dari Atha, dari Zaid Ibnu Khalid. Dan jalan yang keempat dari Ma'qil Ibnu Ubaidillah, dari Atha, dari Zaid. Maka sanad ini madarul hadisnya bertumpu kepada Atha Ibnu Abi Rabah dari Zaid Ibnu Khalid. Maka sanad ini pun dohirnya sahih karena Atha Ibnu Abi Rabah imam muhaddis. Namun di sini diketahui oleh para ulama tidak pernah mendengar Atha dari sahabat seperti diucapkan oleh Hayatul Wadi, the Redless Snake, yang mengetahui penyakit hadis, bahwa Atha Ibnu Abi Rabah tidak mendengar dari Zaid Ibnu Khalid. Maka ini ucapan di kitab Al-Ilal untuk Ali Ibn Al-Madini. Maka hadis ini pun sanadnya dhaif karena Atha tidak mendengar dari sahabat Zaid Ibnu Khalid Al-Juhani. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi. Loh, kok bisa? Iya. Hadis ini ada inqita atau tidak mendengar dari sahabat, dan hadis yang tadi dari Abi Hurairah khabar dari Ibnu Jurayd, yang mana dia asalnya imam namun banyak melaksanakan tadlis yang buruk, maka dikuatkan dengan jalan yang lain dari sahabat selain Abi Hurairah, maka bisa naik khabar ini paling sedikit kepada hasan li ghairi. Maka khabar seperti ini contoh bagaimana periwayatan mudallis yang bisa naik kepada derajat hadisnya dipakai menjadi paling sedikit hasan li ghairi. Contoh yang lain, hadis dari mudallis yang lain. Coba siapa? Indak ya Hudzaifah. Man mudallisuna? Hadis yang datang dari Jabir bin Abdullah, akhrajahu At-Tabrani dan Ibnu Jami' di Mu'jam As-Suyuh, dari jalan Baqiyah an Ibni Jurayd an Ibni Zubair an Jabir ibn Abdullah. Berkata Jabir ibn Abdullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu minan nar 70 kharifa. Barang siapa yang suatu hari melaksanakan puasa di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Barang siapa seseorang yang berpuasa satu hari saja, maka akan dijauhkan wajahnya oleh Allah 70 tahun. Maka hadis ini barakallahu fikum dari jalan Baqiyah an Ibni Jurayd an Abi Zubair an Jabir. Maka indak ya Hudzaifah, sanad ini siapa para mudallisin di sini? Ibnu Jurayd. Tamam. Baqi syai' wa huwa min at-tabaqah ar-rabi'ah. Khalas, baqi syai' Ibnu Jurayd bas. Muhammad indak syai' Ibnu Jurayd faqat. Ayo jawab yang lain. Siapa lagi? Abu Zubair. Lalu siapa lagi? Baqiyah Ibnul Walid. Maka hadis ini semuanya musalsal bil mudallisin. Baqiyah Ibnul Walid mudallis, Ibnu Jurayd mudallis, Abu Zubair juga mudallis. Maka Abu Zubair siapa namanya? Muhammad Ibnu Muslim bin Tadrus. Maka dia satu tabaqah dengan Imam Az-Zuhri, dan Imam Az-Zuhri namanya Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Az-Zuhri. Di sini Muhammad Ibnu Muslim bin Tadrus.
Maka Muhammad ibnu Muslim bin Tadrus ada di tabaqah yang ketiga. Adapun Ibnu Juraid Abdul Malik ibn Abdul Aziz mudallis juga ada di tabaqah yang keempat. Dan Baqiyah ibnu Walid ma'ruf dengan tadlis taswiyah ada di tabaqah yang keempat. Maka sanad ini musalsal dengan mudallisin. Maka jika ingin contoh musalsal, hadis musalsal, musalsalun qul ma'ala wasfin ata, di antaranya ini musalsal bil mudallisin. Baqiyah ibnu Walid dengan an-anah dari Ibnu Juraid. Ibnu Juraid dengan an-anah dari Abu Zubair. Abu Zubair mudallis dengan an-anah kepada Jabir ibni Abdullah. Maka di sini semua rawi-rawinya mudallis, namun tidak melaksanakan tasrih, sehingga hadis ini dhaif. Namun apakah dhaifnya di sini kita buang begitu saja periwayatannya? Tidak. Kita lihat apakah datang jalan-jalan yang lain. Naam, telah datang jalan yang lain dari berbagai sahabat selain dari jalan sahabat Jabir ini. Pernah kita lewati di pelajaran Al-Ahkam atau Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam. Datang muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, yang mana fi sabilillah Allah jauhkan 70 tahun wajahnya dari api neraka. Maka hadis ini muttafaqun alaih. Dari riwayat Abu Sa'id ini saja hadis Jabir bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Dan telah datang riwayat-riwayat yang lain selain dari muttafaqun alaih dari Abi Sa'id, maka hadis ini wallahu a'lam bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Maka syahidnya di sini kita mengenal kalau tadi Ibnu Juraid adalah mudallis di tabaqah yang keempat, maka di sini kita mengenal juga Abu Zubair, yang mana dia Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus di tabaqah yang ketiga. Maka ciri-cirinya para ulama menyebutkan dia bahwa dia adalah mudallis. Namun selain jumhur ulama menyebutkan di saat menyebutkan jarh wa ta'dil, kana mudallisan wa huwa yudallis, seperti itu, wa kana mudallisan wa kana masyhur bitadlis, misalnya seperti itu. Namun berbeda dengan tabaqah yang keempat, ditambah dengan kana la yudallisu ila an dhaif, maka dulu dia tidaklah mentadlis kecuali dari orang-orang yang gurunya itu dhaif. Maka ini dari contoh dua hadis, yang mana hadis ini adalah hadis-hadis yang dhaif yang bisa naik kepada derajat hasan, sehingga periwayatan rawi-rawi mudallis bisa naik derajatnya. Tidak seperti rawi yang pendusta, muttaham bil kadhib, ataupun yasrukul hadis, dia pencuri hadis, tidak sama. Masih ada waktu? Selesai. Maka kita selesai dari kajian hari ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.